Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kalian nanti jawabnya rampes. Sekarang di pengajaran bahasa Sunda kelas genep, materinya menggunakan kata berlawanan. Kiwari disebut-sebut zaman globalisasi. Dunya teh karasa beuki heureut bae. Pada kalimat yang sudah Bapak bacakan terdapat kata heureut atau sempit. Kebalikannya dari kata heureut yaitu lega atau luas. Kata yang berlawanan atau lawan kata disebut antonim. Kita langsung saja ke contoh pertama. Ada kecap heureut berlawanan kata dengan kecap lega. Buruan imah kuring heureut. Buruan imah kuring lega. Artinya halaman rumah saya sempit, halaman rumah saya luas. Nah, sekarang mari kita kerjakan beberapa soal di halaman 62 buku Midadami kelas 6. Nomor 1 ada kecap panjang, artinya panjang, berlawanan kata pondok, artinya pendek. Diisi pada kalimat berikut. Manehna make calana. Dia memakai celana panjang atau pendek. Silahkan diisi. Nomor 2. Kecap luhur, artinya atas, berarti berlawanan kata dengan bawah. Bawah dalam bahasa Sunda handap. Lang layangan teh ngapungna. Layang-layang terbangnya. Nomor 3. Kecap gede artinya besar. Lawan katanya kecil. Dalam bahasa Sunda, kecil artinya leutik. Dami mawa kantong. Mida mawa kantong artinya dami membawa kantong. Lanjut nomor 4. Jangkung artinya tinggi. Tinggi lawan katanya adalah pendek. Dalam bahasa Sunda pun sama, artinya pendek. Awak lanceukna titik-titik, ari awak adina titik-titik. Badan kakaknya, kalau badan adiknya. Lanjut nomor 5. Kecap alus artinya bagus. Lawan katanya jelek atau dalam bahasa Sunda goreng. Mida mah titik-titik tulisana. Mida titik-titik tulisannya. Kalau tulisan jana, nah bisa ya dipahami. Nomor 6. Kecap bersih. Pasti sudah tahulah bersih, ya bersih. Lawan katanya adalah kotor. Ka sakola kudu make baju titik-titik. Omat ulah make baju. Ke sekolah harus pakai baju. Awas jangan pakai baju. Nah, itu untuk kalimat kedua. Nomor 7. Kecap benar berarti benar. Ya lawan katanya pasti salah. Hitungan dami titik-titik KB. Hitungan dami, hitungannya, hitungan itu hitungan. Hitungan dami titik-titik semua. Hitungan Sony cuma titik-titik 1. Nomor 8. Pinter
Pinter ya pasti sudah paham ya, berarti pintar. Lawan kata dari pintar itu bodoh atau belet dalam bahasa Sunda. Boleh gunakan bodoh atau belet. Mun hayang titik-titik kudu getol ngapalkeun. Artinya kalau ingin titik-titik harus rajin menghafal. Kalimat kedua, yang tidak menghafal suka titik-titik. 9. Kecap poek artinya gelap. Lawan kata gelap berarti terang. Terang dalam bahasa Sunda caang. Maca buku ulah di nu. Baca buku jangan di tempat ya, bisa di tempat atau di keadaan itu di nu itu ya. Titik-titik. Kalimat kedua, baca buku harus di Nomor 10. Anyar artinya baru. Baru berarti lawan katanya jadul, boleh jadul atau apalah ya. Hebel dalam bahasa Sunda itu ya jadul, berarti zaman dulu atau sudah lama, barang yang sudah lama. Mida boga sepatu, mida punya sepatu. Sepatu dami geus titik-titik, itu nomor 10. Sekarang nomor 11. Kecap panas artinya titik-titik. Panas ya sudah tahu lah panas ya. Lawan kata panas itu dalam bahasa Sunda tiis, artinya berarti dingin. Seuneu mah titik-titik. Lamun es titik-titik. Seuneu itu adalah api. Nomor 12. Beunghar artinya kaya. Nah, lawan kata dari kaya adalah miskin. Miskin dalam bahasa Sunda balangsak. Sanajan titik-titik wening mah teu sombong. Sanajan titik-titik jojo mah resep sodako. Itu untuk materi bahasa Sunda lawan kata. Silahkan diisi di halaman nomor 62-63 buku Midadami. Nanti tugasnya dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.